Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ainun Aprila Putri. Saya dari kelas PTKE angkatan 22. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai hakikat dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional itu termasuk dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter atau ciri khas suatu bangsa. Adapun hakikat dan urgensi identitas nasional dengan sumber historis, sosiologis, dan politis mengenai konstitusi negara Indonesia, yaitu yang pertama secara historis. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Yang kedua yaitu sosiologis. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif secara kemerdekaan. Yang terakhir yaitu secara politis. Jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia yang sebagai bahasa kebangsaan, dan lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila, serta lagu kebangsaan Indonesia yaitu lagu Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Baik, itulah tadi materi yang pertama. Selanjutnya kita akan menuju materi yang kedua, yaitu membangun argumen, dinamika, dan tantangan identitas nasional Indonesia. Pada bagian ini terdapat materi yang kita pelajari, yaitu argumen tentang dinamika Pancasila. Jadi, setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara, yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang. Selanjutnya adalah argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Jadi, tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada orientalitas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sakularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai. Selain itu, adapun hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nontonagono 1982 mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental. Adapun selanjutnya yang terakhir ialah penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Bukan merupakan hukum positif, tetapi penjelasan yang bersifat normatif sudah dimuat dalam pasal-pasal 1945